lain. Jadi masuk kepada materi, bahwa mengapa sih kita harus mengetahui tentang asal mula bahasa Indonesia? Ya, setelah kita mengetahui nanti asal mula bahasa Indonesia itu ditentukan, maka kita akan berpikir bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting dilestarikan. Jadi bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Sebelum memasuki materi ya teman-teman semuanya, kita harus mengetahui apa sih itu sejarah. Karena sedikit banyak kita akan mengulas tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengetahui dulu apa sih itu sejarah. Sejarah yaitu sebuah kejadian di masa lalu yang harus kita ingat. Jadi kejadian yang di masa lalu yang berdasarkan fakta itu harus kita ingat. Masuk kepada materi ya. Menurut Kraft 1997, satu bahasa adalah alat komunikasi anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi pengertian bahasa sendiri itu menurut Kraft yaitu alat komunikasi anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia itu disebut dengan bahasa. Kemudian, mengapa sih bahasa Indonesia itu dan apa sih sehingga terbentuknya bahasa Indonesia? Pada masa itu, bahasa Melayu disebut lingua franca, yaitu bahasa perantara untuk berbagai kegiatan yang ada di masyarakat seperti perdagangan dan kebudayaan. Kenapa demikian? Karena bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa pergaulan, demokratif, dan ada tingkat kesusastraannya. Kemudian bahasa Indonesia itu terbentuk dari beberapa kongres. Salah satunya pada tahun 1908 berdiri Balai Pustaka Penerbitan perusahaan penerbitan pertama yaitu Balai Pustaka. Kemudian tahun 1928 penentuan bahasa nasional yaitu dalam peristiwa Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 25 sampai 28 Juni. Selamat pagi anak, selamat pagi adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam sehari-hari. Nah, pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Kenapa kakak mengatakan hal sedemikian? Karena ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Nah, selanjutnya yaitu penyebab terjadinya kesalahan berbahasa itu muncul karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang benar. Yang kedua yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi. Yang terakhir ialah menggunakan istilah bahasa asing. Nah, bahasa yang tidak menggunakan tata bahasa yang tidak benar itu contohnya seperti misalnya lo, kamu mau kemana? Nah, itu kan bahasa yang tidak benar, yang tidak baik dipakai untuk bahasa setiap hari. Selanjutnya yaitu tidak menggunakan tata bahasa yang sesuai situasi. Nah, misalnya di sini ada sekelompok orang Madura dengan orang Pulau. Nah, orang Madura ini harus menyesuaikan dengan situasi yang pada saat mereka kumpul.
Begitupun dengan orang pulau. Kalau orang pulau berkumpul dengan orang Madura, harus mensituasikan dirinya, harus memakai bahasa Indonesia agar supaya satu sama lain mengerti dengan bahasanya. Terima kasih, mungkin hanya itu dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Salam sejahtera kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ejaan sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Offutzen atau ejaan lama. Ejaan ini adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menulis kata-kata bahasa Indonesia menurut model yang dipahami orang Belanda, yaitu menggunakan alfabet Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Misalnya menggunakan huruf DJ untuk menulis J. Contohnya jangan menjadi jangan, huruf konsonan D-nya dihilangkan sehingga menjadi jangan. Ejaan Melindo ini dalam arti Melayu Indonesia. Perumusan ejaan Melayu dan Indonesia dilakukan pada tahun 1959. Bentuk perumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Di dalam ejaan Melindo ini terdapat gabungan konsonan KJ seperti kata kecinta diganti menjadi C sehingga menjadi cinta. Ejaan yang ketiga adalah ejaan Republik. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Ejaan yang berisi perubahan pengucapan bahasa Indonesia agar lebih sederhana, misalnya huruf OE menjadi U seperti dari guru menjadi guru. Bunyi yang dinyatakan dengan tanda penyingkat ditulis dengan K seperti tak menjadi tak. Yang terakhir itu adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak Maret 2047. Ada 5 kebijakan baru yang ditetapkan di dalam EYD, yaitu yang pertama, perubahan huruf ejaan lama. Contohnya jika dan jika, huruf konsonan D-nya dihilangkan sehingga menjadi jika. Yang kedua, huruf F, V, dan Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing yang diresmikan pemakaiannya, misalnya Khilaf Universitas Kajana. Yang ketiga itu huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata Furqan dan Canon. D. Penulisan di sebagai awalan dibedakan dengan di yang merupakan kata depan dan ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di kantor, di sekolah, di rumah. Yang terakhir, kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Selamat pagi. Di sini saya pemateri keempat yang akan menjelaskan macam-macam reduplikasi. Sebelum masuk ke macam-macam reduplikasi, saya akan menjelaskan pengertian reduplikasi. Jadi di dalam bahasa Indonesia, reduplikasi merupakan mekanisme yang penting dalam pembentukan kata. Di samping afiksasi, komposisi, dan akronimasi. Lalu, meskipun reduplikasi terutama adalah masalah morfologi, masalah pembentukan kata, tapi tampaknya ada juga reduplikasi yang menyangkut proses pengulangan atau reduplikasi ialah pengulangan satuan gramatikal, baik seluruhnya maupun sebagiannya, baik dengan variasi fonem maupun tidak.
Hasil pengulangan, setiap kata ulang sudah tentu memiliki bentuk dasar. Nah, di sini sudah tahu kan pengertian reduplikasi itu apa? Nah, kakak akan menjelaskan lebih lanjut ke macam-macam reduplikasi. Nah, berdasarkan cara pengulangan bentuk dasarnya, pengulangan dapat digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama, yaitu adalah pengulangan seluruh atau disebut dengan reduplikasi utuh. Pengulangan seluruh yaitu bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya seperti di bawah ini. Contohnya buku itu bentuk dasarnya itu dari buku. Nah, melakukan sebuah reduplikasi menjadi buku-buku. Contoh lainnya adalah kebaikan-kebaikan. Nah, untuk macam-macam reduplikasi yang kedua itu adalah pengulangan sebagian, bisa juga disebut dengan reduplikasi parsial. Nah, pengulangan sebagian yaitu dari bentuk dasarnya. Di sini bentuk dasarnya tidak diulang seluruhnya. Hampir semua bentuk dasar pengulangan golongan ini berupa bentuk kompleks, misalnya seperti yaitu dari bentuk men, imbuhan men, yaitu dari kata dasar ambil menjadi mengambil-ngambil. Contohnya lagi yaitu membaca-baca, menjalan-jalankan. Nah, sedangkan dari bentuk edi yang dari kata dasarnya usai menjadi diusai-usai. Contohnya lagi ditarik-tarik, dikemas-kemas. Nah, dari bentuk ber yaitu dari kata dasar jalan menjadi berjalan-jalan, bertemu-temu, bermain-main. Nah, itu ada tambahan atau imbuhan ber di depan kata dasar. Nah, sedangkan dari bentuk terbatu-batu dari kata dasar batu, terbentur-bentur dari kata dasar bentur. Sedangkan dari bentuk ber dan an, imbuhan ber dan akhiran an. Berlari-larian, berjauh-jauhan, berdekat-dekatan. Itu kata dasarnya itu adalah jauh dan dekat. Sedangkan dari bentuk an yaitu dari kata dasar minum. Nah, karena mendapatkan sebuah imbuhan an menjadi minum-minuman, makan-makanan dari kata dasar makan, sayur-sayuran. Sedangkan dari bentuk eke yaitu dari kata dasar dua menjadi kedua-dua, ketiga-tiga. Macam-macam reduplikasi yang ketiga itu adalah dwilangga salin suara, yaitu kata ulang dwilangga salin suara adalah kata yang dibentuk dari pengulangan kata dasar yang disertai perubahan salah satu fonemnya. Bisa berupa fonem vokal maupun fonem konsonan. Contohnya, yang perubahan vokal yaitu gerak. Dari kata dasar gerak menjadi berubah menjadi gerak-geri. Nah, huruf vokal A diubah menjadi huruf vokal I yang awalnya gerak menjadi gerak-geri, bolak-balik, itu contohnya. Ada juga dwi purwa. Kata ulang dwi purwa yaitu kata yang dibentuk dari pengulangan suku pertama dari bentuk dasar. Contohnya tamu menjadi tetamu, tangga menjadi tetangga, dan luhur menjadi leluhur,
jaka menjadi jejaka. Macam-macam reduplikasi yang terakhir yaitu adalah kata ulang semu. Kata ulang semu yaitu kata yang menurut bentuknya tergolong kata ulang, tetapi sebenarnya bukan kata ulang sebab tidak ada dasar kata yang diulang. Contohnya yaitu kupu-kupu. Tidak bisa diucapkan secara sebagian kupu karena tidak ada kalimat seperti itu. Harus kupu-kupu, kura-kura, anai-anai, alun-alun. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya selaku pemateri keempat atau pemateri terakhir mengenai macam-macam reduplikasi dan pengertian reduplikasi. Mungkin dari adik-adik sekalian ada yang belum paham dan mau bertanya, dipersilahkan. Atau mungkin ada dari teman-teman yang ingin menyanggah pernyataan kakak di sini, atau ada yang mau memberi pendapat, usulan atau apa itu, silahkan keluarkan. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, menyanggah ataupun apalah itu, kakak akan mencukupkan karena waktunya juga sudah habis, biar tidak terlalu molor. Kasihan kepada adik-adik sekalian, mungkin ada acara apa gitu di kelasnya. Salam sejahtera.